Halo teman-teman, selamat datang di X1. Kali ini saya akan sharing pada teman-teman komponen bahasa dalam bahasa Inggris. Yang pertama itu ada letter teman-teman. Letter atau dalam bahasa Indonesia kita kenal dengan huruf. Huruf ini apa sih? Huruf ini adalah lambang bunyi teman-teman. Jadi bunyi itu ada lambangnya. Apa aja lambangnya? Ada A, B, C, D, E, sampai Z. Nah, ini adalah lambang dari bunyi, teman-teman. Jadi huruf ini digunakan sebagai lambang dari bunyi. Nah, terus setelah ada huruf, huruf ini ternyata bisa digabung, teman-teman. Jadi huruf ini digabung. Digabung ya seperti ini, digabung. Terus jadinya apa sih setelah huruf digabung? Ternyata setelah huruf digabung, dia bisa jadi word. Word atau kata. Nah, kata ini adalah apa? Gabungan dari beberapa huruf. Contohnya apa sih? Contohnya ada K, C, A, R. Nah, ini gabungan dari huruf C, A, dan R. Jadinya apa? Mobil. Nah, ini jadi kata, teman-teman. Jadi kata yang artinya apa? Mobil. Terus, ada lagi apa contohnya? Ada contohnya book. BOOK. Terus ada contohnya lagi study. Terus ada kind dan lain sebagainya. Nah, ini khusus untuk I dan E. I ini kan saya ya teman-teman. Kalau E artinya sebuah. Nah, ini tidak perlu bergabung dengan huruf yang lain. Dia dapat berdiri sendiri. Khusus ini teman-teman. Jadi khusus untuk I dan ini dapat berdiri sendiri. Kalau yang lain, dia harus gabungan dari beberapa huruf. Ternyata word ini bisa digabung teman-teman. Nah, gabungan dari beberapa word ini ada 3. Yang pertama, ada phrase. Phrase ini adalah frasa. Frasa. Nah, ini frasa adalah gabungan dari beberapa word atau kata yang tidak berpola subjek dan verb. Jadi ini tidak berpola subjek plus verb, teman-teman. Jadi untuk phrase atau frasa, dia tidak berpola subjek dan verb. Emang kalau berpola subjek dan verb itu apa sih? Kalau berpola subjek dan verb, dia sentence, teman-teman. Nanti akan saya jelaskan di bawahnya ya. Sekarang kita fokus di phrase dulu atau frasa. Ini contohnya gimana sih phrase ini? Contohnya book, store. Ini ada kata word atau kata ya, book dan store digabung. Jadi phrase. Artinya apa? Toko buku. Ini jenisnya non phrase, teman-teman. Nanti teman-teman akan tahu apa itu non phrase, adjective phrase, adverbial phrase dan lain sebagainya. Tenang aja teman-teman. Yang penting sekarang teman-teman cukup tahu aja, oh ternyata phrase atau frasa, dia adalah gabungan dari beberapa word atau kata. Nah terus contoh yang lain lagi. Very strong. Ini ada word atau kata very dan strong digabung jadi adjective phrase. Terus contoh lagi. Rather, lazily. Ini ada word atau kata rather dan digabung dengan lazily, dengan agak malas. Nah, ini jadinya apa teman-teman? Jadinya adverbial phrase. Nah, jadi phrase ini sebenarnya jenisnya banyak ya teman-teman. Nanti saya akan jelaskan pada video berikutnya. Yang penting sekarang teman-teman tahu dulu bahwa phrase atau frasa ini adalah gabungan dari word atau kata tapi tidak berpola subjek dan verb. Terus sekarang yang berpola subjek dan verb adalah sentence, teman-teman. Sentence ataukah kalimat. Ini juga sama.
Ini gabungan dari beberapa kata ya teman-teman, atau word yang tapi dia polanya apa? Polanya subjek dan verb. Polanya subjek plus verb. Nah, sekarang saya akan kasih contohnya nih. Budi, si Budi nih teman-teman. Budi eats, makan sate. Ini polanya Budi adalah subjek. Nah, it's ini adalah verb teman-teman, atau predikat atau kata kerja. Sate adalah objeknya. Nah, Budi eats sate ini adalah sentence. Kenapa disebut sentence? Karena dia polanya subjek plus verb. Jadi sentence wajib berpola subjek dan verb teman-teman. Kalau bukan berpola subjek dan verb, tidak dapat disebut dengan sentence. Terus contoh lagi. Contohnya, Ani looks happy. Ani ini subjek, looks ini verb teman-teman. Subjek plus verb. Ani tampak happy, bahagia ya. Nah, ini juga disebut sentence karena polanya subjek plus verb. Kalau yang atas dia tidak berpola subjek dan verb, makanya disebut phrase atau frasa. Nah, terus sekarang satu lagi nih. Gabungan dari beberapa word disebut apa? Disebut clause atau klausa. Dalam bahasa Indonesia dikenal dengan klausa ya teman-teman. Klausa. Klausa ini apa sih? Klausa ternyata polanya conjunction plus subjek plus verb. Jadi kalau klausa dia wajib berpola conjunction, subjek dan verb. Kalau sentence dia polanya subjek dan verb teman-teman. Kalau klausa berarti harus ada conjunctionnya. Contohnya, I think, saya pikir atau saya rasa, that dia laki-laki, will succeed in his life. Saya pikir atau saya rasa, dia laki-laki akan berhasil atau sukses dalam hidupnya. Ini adalah contoh dari klausa atau clause. Kenapa sih disebut contoh dari klausa? Karena strukturnya that ini conjunction, he ini subjek, will succeed ini adalah verb atau kata kerja. Jadi conjunction subject verb ini disebut klausa. Dia adalah noun clause teman-teman. Noun clause. Terus di depannya ini I, subject, thing, juga verb. Jadi noun clause ini digunakan sebagai apa? Sebagai objek dalam kalimat. Jadi teman-teman nggak usah dipikirkan yang I think, yang depan ini jangan dilihat dulu. Teman-teman fokus lihat yang that he will succeed in his life. Ini strukturnya gabungan dari beberapa word atau kata. Ada that, he, dan seterusnya ya teman-teman. Nah, ini polanya juga conjunction plus subjek plus verb. Makanya disebut klausa. Nah, gimana teman-teman? Sekarang tahu kan bahwa gabungan dari beberapa word atau kata dia ada 3. Yang pertama ada phrase atau frasa. Dia gabungan dari beberapa word atau kata, tapi polanya tidak berupa subjek dan verb. Terus, ada yang bentuknya sentence. Nah, sentence ini polanya subjek plus verb. Dia wajib teman-teman, subjek plus verb. Terus, yang terakhir ada clause atau klausa. Dia polanya conjunction plus subjek plus verb. Nah, sekarang teman-teman udah tahu kan secara umum atau garis besar komponen dalam bahasa Inggris. Dia ada letter atau huruf, ini lambang atau simbol dari bunyi. Terus ada word, ini gabungan dari beberapa huruf teman-teman. Terus ada phrase atau frasa, terus sentence dan klausa atau clause. Nah, teman-teman, untuk yang pertama, karena teman-teman pasti sudah tahu untuk yang letter ya, yang huruf. Berikutnya, saya akan menjelaskan tentang yang word atau
kata yang terhimpun dalam Power of Speech teman-teman atau kelas-kelas kata pada video berikutnya.